Bab 501, kembali, 1. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yu, Hoshino tampak membeku. Paman Hoshino, apakah Anda benar-benar tahu sedikit? Yaking bertanya dengan heran. Hoshino mengerang dalam diam. Melihatnya seperti ini, Xiao Yu melambaikan tangannya dan membiarkan yang lain di ruang tamu pergi. Hanya menyisakan Xiao Yu, Hoshino dan Yaking, dan bahkan Wang Lingfeng tidak tinggal. Kenapa tepatnya? Xiao Yu bertanya. Tuan Gothik Rie akan segera datang. Hoshino mengerang. Apa? Xiao Yu dan Yaking yang duduk berdiri terkejut oleh berita itu pada saat yang sama, menatap Hoshino dengan tidak percaya, dan melihatnya dengan wajah serius, sama sekali tidak bercanda. Tuan Gottlieb, kehadiran super yang dapat menghalangi semua keluarga besar kuno, yang mengaku sebagai yang terkuat pertama di dunia, dan penguasa kelas kuasi kaisar yang tak terkalahkan akan mencapai batasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama ini, Xiao Yu selalu punya ide di benaknya bahwa dia tidak takut pada Wu Han dan Zheng Xiao, dan itu adalah Master Gothik Xie, karena hubungannya dengan Qin Yuyi sudah ditakdirkan bahwa dia akhirnya akan menguntungkan dirinya sendiri. Selama kekuatan tertinggi ini campur tangan pada saat kritis, hasilnya pasti akan condong ke pihaknya sendiri, tetapi sekarang Master Gothik lah yang akan mati, dan dia akan mati. Jika dia mati, itu akan menjadi peristiwa yang sangat besar di benua Qiao. Mengapa ini? Kekuatan Master Gothik, bahkan jika dia hidup selama 4 atau 500 tahun, tidak ada masalah, kan? Xiao Yu mengerutkan kening. Sejauh yang aku tahu, Master Gothik tampaknya masih berusia di bawah 200 tahun. Itu karena dia telah memilih pewaris baru, yaitu, iblis kecil Qin Yuyi. Hoshino berkata perlahan, ini adalah takdir denyut nadi Master Gothrice, pewaris baru telah dipilih, langit-langit mereka akan datang, dan pewaris baru akan menggantikan mereka. Xiao Yu terkejut, mengganti status mereka, maksudmu iblis kecil itu akan menjadi keberadaan Master Gothik Rie. Pengalaman super semu, Hoshino mengangguk, tapi memang begitu. Kenapa begitu? Xiao Yu bertanya, sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Hoshino berkata, aku tidak tahu. Ini adalah rahasia terbesar keluarga. Yaking juga memberitahumu, Master Gothik adalah salah satu dari 3 rahasia keluarga. Apa identitasnya? Kami juga tidak tahu. Hanya kepala keluarga dan tetua yang tahu tentang itu. Awalnya, kami berharap Master Gothrice dapat memilih murid-muridnya nanti. Mungkin ada permintaan khusus dari Master Gothrice, jadi dia memilih Qin Yuyi. Itu juga membuktikan bahwa batasnya semakin dekat. Menurut kesimpulanku, mungkin ketika kamu keluar dari Pulau Suci Malaikat, yaitu, ketika kehidupan Master Gothrice berakhir. Ada keheningan di ruang tamu untuk beberapa saat. Tuan Gottlieb akan datang. Meskipun Qin Yuyi akan menggantikan pencapaian luar biasa Master Gothrice, bagaimanapun juga, itu membutuhkan waktu. Ketika dia dewasa, Xiao Yu telah menjadi kaisar. Dengan kata lain, kemungkinan tersembunyi Master Gothrice mungkin menjadi kekuatan kartu terbesar Xiao Yu akan sepenuhnya hilang. Bahkan jika batas waktunya semakin dekat, Master Gothrice dapat mengancam untuk tidak membuka Pulau Suci Malaikat. Apakah semua orang tidak takut? Yaking bertanya. Hoshino berkata, tidak sesederhana itu. Master Gothik memiliki identitas khusus. Membuka Pulau Suci Malaikat adalah misinya yang tidak dapat dibatalkan. Bahkan jika keluarga kuno kita membuat segala macam hal yang tidak baik untuknya, dia juga harus membukanya. Sebelumnya dia takut karena dia terlalu kuat. Sekarang dia ingin mengajar Qin Yuyi dan membuka Pulau Suci Malaikat. Batasnya sudah dekat dan tidak ada waktu untuk bertarung dengan kita, jadi kata-katanya akan dilanggar oleh Yang Fengyin, dan ada sedikit, Aoyu, kamu harus memperhatikan, yaitu, begitu Master Gothik meninggal, jika Qin Yuyi belum dewasa, dia pasti akan diserang oleh musuh kita, jadi kita harus memastikan keselamatannya. Petik 2. Aku mengerti. Xiao Yu memfokuskan kepalanya. Si cantik seperti iblis kecil di posisi Xiao Yu tidak kalah dengan Bingwu dan Xian, bagaimana dia bisa sabar untuk menganiayanya. Mungkin lain kali Anda melihat iblis kecil itu, Anda akan tahu identitas Master Gothik Rie. Hati Xiao Yu sangat peka terhadap identitas Master Gothik Rie, identitas macam apa yang bisa membuatnya mengatur semua kekuatan benua Qiao. Bagaimana dengan itu? Jelas itu bukan hanya kultivasinya. Karena Hoshino hanya tahu sedikit bulu, Xiao Yu tidak bertanya lagi.
Itu sudah cukup baginya untuk menguraikan sesuatu. Untuk saat ini, masalah Master God Hixie ditekan, dan Xiao Yu memiliki sesuatu untuk ditangani, yaitu tentang Pangeran ke-10 Brook. Pangeran ke-10 Brook sengaja dikirim oleh Pangeran ke-6 Cakari. Tujuannya jelas. Sekarang setelah dia tahu cerita di dalam, Xiao Yu secara alami akan memberi mereka pukulan fatal. Jika mungkin untuk membunuh Wu Tiantian, itu yang terbaik. Tidak, mereka juga ingin membuat mereka kehilangan air mata. Kapan Pangeran ke-10 datang untuk mengundang? Xiao Yu bertanya. Pagi ini, dia datang untuk mengundang dan berkata bahwa dia akan mengundangmu ke Deyulu, dan dia akan membawa para bangsawan yang mendukungnya untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Hoshino tertawa. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, sepertinya ini adalah jebakan yang akan dipasang di Menara Dewi. Hoshino berkata, apakah kamu akan pergi? Tentu saja pergi. Xiao Yu mengepalkan tangannya. Kali ini aku akan membuat mereka menyesal. Suaranya berubah, hehe tertawa, karena mereka sudah siap di Deyulu, biarkan mereka sibuk ayo, biarkan orang-orang memberitahu Brook bahwa aku akan pergi ke rumah pangerannya malam ini untuk makan malam, dan hanya aku sendiri. Tidak, mendengar ini, Yaking langsung menolak. Dia masih sedikit takut dengan situasi di cabang teratai api dari agama suci teratai hitam. Xiao Yu bisa dikatakan masih hidup, atau pergi sendiri. Yaking tentu saja dengan tegas menentangnya. Dengarkan aku. Xiao Yu tertawa. Alasan aku mengubah posisiku ke istana pangeran kali ini adalah untuk membiarkan senior Wang pergi mengamati secara rahasia. Jika aku membawa seseorang untuk pergi, jika dia adalah penguasa surga, aku akan diragukan. Jika bukan karena alam Raja Surgawi, tidak ada gunanya pergi, jadi cara terbaik adalah bagiku untuk pergi sendiri. Tentu saja, kali ini aku ingin belajar dari pengalaman terakhir, jadi aku punya beberapa pengaturan. Katakan, kamu harus meyakinkanku, kalau tidak aku tidak setuju. Kata Yaking. Xiao Yu berkata, pendekatanku adalah menyatukan Zeng Batian dan memberikan seni bela diri pukulan fatal. Ketika Hoshino mendengar ini, dia berkata dengan penuh minat, apa yang kamu lakukan? Xiao Yu kemudian mengungkapkan pikirannya. Kelayakan. Hoshino bertepuk tangan dan berkata, jika berhasil, setidaknya pihak seni bela diri akan sangat tertekan karena dalam operasi ini, kita tahu bahwa Pangeran ke-10 adalah orang seni bela diri dan Zeng Batian. Para pihak tidak tahu bahwa masalah ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran pelaksanaan rencana. Xiao Yu tertawa, ini disebut menembak kaki sendiri. Malam tiba, hiruk-pikuk siang menghilang dengan tenang, dan Kaisar Sila di malam hari jauh lebih tenang, dan pejalan kaki di jalan menjadi semakin sedikit. Berjalan di dalamnya, Xiao Yu mengabdikan dirinya pada malam yang menawan ini, dia tidak mempertimbangkan apapun, tetapi nikmati kenyamanan yang sulit ini dengan tenang. Melewati 2 jalan, Xiao Yu keluar dari rumah 10 pangeran. Saat dia tiba di sini, Sin Ertong milik Xiao Yu juga terbuka penuh, dan dalam jarak hampir 80 meter, semua suara tidak dapat lolos dari pendengarannya. Xiao Yu, yang berada di alam paling suci, memiliki jarak penerapan yang lebih besar untuk Sinertong. Demikian pula, jarak seni tanah, misalnya, juga meningkat. Semua jenis suara masuk. Xiao Yu bahkan tidak mendengar sedikit pun suara tentang 10 pangeran yang mengundangnya untuk tujuan lain. Dapat dilihat bahwa untuk tindakan ini, 10 pangeran telah bersusah payah, beberapa tempat tersembunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Terima kasih. Ketika Xiao Yu keluar dari gerbang istana, Pangeran ke-10, Brook, telah memimpin sejumlah besar bangsawan untuk menyambutnya dari dalam, dan tersenyum. Yang mulia, Xiao Yu tersenyum dan menganggukkan kepalanya, matanya melirik ke arah para bangsawan, mereka tua atau muda, masing-masing dari mereka mengenakan kostum bangsawan yang melambangkan status mereka, termasuk bangsawan adipati dan markis. Kami memiliki banyak bangsawan lain di tingkat yang lebih rendah. Pangeran ke-10, Brook, tertawa dan berkata, saudara Xie datang ke sini, ini benar-benar cerah, tolong. Dia memberi isyarat untuk meminta, tubuhnya melintas ke samping, dan para bangsawan yang berdiri di belakangnya segera bergerak ke kiri dan kanan, sehingga Anda dapat melihat jumlah bangsawan melalui jalan yang mengarah langsung ke dalam rumah. Yang mulia, tolong, Xiao Yu tertawa, keduanya bergerak maju secara serempak. Tentu saja, Pangeran ke-10 Brook sedikit di belakang dengan setengah bahu,
menunjukkan bahwa dia menghormati Xiao Yu dan menerima semuanya dengan sangat baik. Duduklah di lobi. Para bangsawan-bangsawan juga duduk di bawah. Xiao Yu melihatnya. Orang yang bisa duduk di sini adalah Sang Earl. Viscount dan Baron sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Ini menunjukkan status para bangsawan ini di Kekaisaran Sila. Saudara Xie, izinkan saya memperkenalkan Anda. Brooke tersenyum dan menunjuk orang di kiri bawah. Ini adalah Duke of Dakota, Menteri Utama Kekaisaran, dan Menteri Keuangan. Duke bernama Dakota berdiri sedikit dan mengangguk kepada Xiao Yu. Dakor telah melihat Xie Sao, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Xie Sao Duo atas perhatiannya di masa mendatang. Menteri Keuangan, tentu saja menteri terpenting Kekaisaran, dapat digambarkan sebagai menteri yang paling berkuasa. Orang ini adalah Cakari. Sebagai pangeran ke-6, Cakari dapat mengendalikan keuangan. Jelas, dia memiliki dukungan paling banyak di Kekaisaran, Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Ini adalah Adipati Ranacha, seorang anggota militer, lanjut Brooke. Setelah saling bertemu, Brooke memperkenalkan identitas beberapa orang lagi, yang sangat cocok dengan apa yang dia katakan saat itu bahwa sudah ada dukungan yang cukup aristokrat secara rahasia. Sayangnya, Xiao Yu sudah tahu bahwa mereka semua adalah putra pangeran ke-6 Cakari, jadi mereka hanya ditemani oleh senyuman, tetapi mereka bertanya-tanya kapan sinyal setelah tindakan keluarga Zheng tiba, dan hanya ada sinyal darinya. Disinilah dia untuk dapat menyerang. Di akhir perkenalan, Brooke melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan cantik membawa beberapa hidangan lezat ke meja di depan semua orang. Yang mulia, apakah Anda tahu tujuan kunjungan saya berikutnya? Xiao Yu berkata sambil tersenyum setelah semuanya selesai. Ketika dia berbicara, dia segera menarik perhatian semua orang, dan ruang tamu menjadi sunyi. Pangeran ke-10 Brooker tertawa, saya yakin saudara Xie datang untuk mendukung saya. Oh, begitu percaya diri, kata Xiao Yu. Ya, saya sangat percaya diri karena saya memiliki cukup kemampuan untuk diakui oleh saudara Xie. Kehadiran para bangsawan ini juga menunjukkan bahwa di antara banyak pangeran, saya masih sangat kompetitif. Dengan dukungan saudara Xie, saya yakin saya bisa menjadi pemenang terakhir. Kata Brooke dengan percaya diri. Sambil terkekeh, Xiao Yu melirik para bangsawan lainnya dan berkata, lalu Anda berbicara tentang kekuatan Pangeran ke-4 Solotner, Pangeran ke-6 Cakari, Pangeran ke-15 Kekara, Pangeran ke-18 Snyder, dan saya harap Anda dapat memberi saya sesuatu yang berguna, atau sesuatu yang tidak dapat saya kuasai, untuk menunjukkan kemampuan Anda. Setelah mendengarkan ini, Pangeran ke-10 Brooke tertawa, karena sudah diputuskan bahwa Anda dan saudara-saudara Anda akan bertarung, saya secara alami siap. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, keempat saudara itu terlihat cantik. Sebenarnya, tidak ada harapan. Di belakangnya adalah keluarga Rhodes, dan di belakang keluarga Rhodes adalah keluarga Liu. Keluarga Liu tidak berpartisipasi dalam insiden ini, jadi keempat kaisar pada dasarnya telah dikecualikan dan daya saing mereka adalah yang terburuk, keenam kaisar adalah yang paling kuat. Kuat? Yang terpenting adalah bahwa di belakangnya adalah dukungan dari dua keluarga kuno-kuno Wuhan, dan jumlah keluarga kuno dan alien yang mendukung mereka dengan kekuatan sedang adalah yang paling banyak, dan jumlah orang yang datang kali ini juga yang terbesar. Petik 2. Paling banyak. Berapa banyak cara? Xiao Yu bertanya dengan mata menyipit. Ini adalah tujuan utamanya. Bagaimanapun, Pangeran ke-10 Brooke adalah Pangeran ke-6 Cakari. Tujuan mereka adalah untuk menargetkan diri mereka sendiri, jadi apa yang dia katakan mungkin salah, tetapi menurut informasi yang dia peroleh, dua perbandingan pasti dapat menarik beberapa fakta yang dekat. Misalnya, berapa banyak master yang datang dari Wuhan dan Zheng Xiao? Seberapa kuat orang-orang ini? Selain permukaan, berapa banyak orang yang diam-diam datang? Ini adalah rahasia satu sama lain, seperti Xiao Yu, ada banyak master, tetapi hanya master Uranus yang berlokasi di rumah kamar dagang Valet yang terungkap. Selain itu, sejumlah besar Uranus dan master suci tersembunyi di bintang-bintang. Di dalam resimen tentara bayaran Luo, ini adalah kekuatan rahasia, dan secara alami tersedia untuk militer dan pihak Korea. Jika Anda dapat mengetahui sebelumnya, Anda dapat mengenal diri sendiri dan saling mengenal. Menurut berita dari orang yang kutempatkan di sebelah saudara 6 kaisar, kali ini, selain dua kaisar Wuhan yang masing-masing mengirim 4 orang ahli dari kelas Raja Surgawi, ada 2 orang di keluarga Luo, 2 orang di keluarga Su,
3 orang di keluarga Gao, dan Yan ada 3 orang di keluarga, 2 di klan Cemerlang, dan total 20 Raja Surgawi telah tiba. Kata Pangeran ke-10 Brook. Xiaoyu mengangkat alisnya. 20 orang. Apakah kamu yakin? Aku. Pangeran ke-10 Brook ditatap oleh mata Xiaoyu, dan hatinya bergetar tanpa alasan. Dia selalu percaya diri dan sepenuhnya yakin dengan kebijaksanaan Cakari dengan dukungan Pangeran ke-6 Cakari. Tetapi sekarang namun, Xiaoyu menatapnya dengan samar. Aku tidak yakin bahwa hanya ada 20 orang, dan seharusnya ada beberapa, tetapi orang-orangku masih belum yakin. Aku hanya bisa menyimpulkan bahwa masih ada orang yang tersembunyi dalam kegelapan. Membandingkan informasi yang diperolehnya, Xiaoyu pada dasarnya menyimpulkan bahwa dukungan Raja Surga, yang diperoleh oleh Pangeran ke-6 Cakari, sekitar 25 hingga 30. Jumlah ini jelas melebihi Xiaoyu. Yah, orang-orang itu berasal dari keluarga kuno, dan mereka baru saja datang ke sini. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Xiaoyu mengangguk. Saya pikir Anda harus tahu situasi keluarga Siluo, kan? Kekuatan keluarga kuno seperti Wuhan secara alami memiliki kekuatan kota suci yang akan dihadapi. Meskipun ada celah antara kedua belah pihak, seharusnya tidak ada perbedaan besar dalam efektivitas tempur, karena kota suci terutama dipindahkan ke master kelas Raja Surgawi, bukan tingkat bawah Raja Surgawi, jadi tampaknya jumlahnya sangat kecil, tetapi efektivitas tempurnya benar-benar mampu mengatasinya, yang juga diatur oleh Yun Mengyao, sulit untuk memahami situasi sebenarnya. Tetapi di ibu kota Kaisar Sila, ada juga pendukung kuat Wuhan, yaitu keluarga Siluo, yang dapat dikatakan ada di samping keluarga Qin dari Kekaisaran Tianluo. Keluarga Qin dapat memiliki kakek tingkat Raja 10, jadi bahkan jika keluarga Siluo tidak memilikinya, saya khawatir mereka dapat menghasilkan sejumlah master tingkat raja. Xiaoyu hanya memiliki kamar dagang ungu, dan yang terkuat di kamar dagang adalah tingkat suci. Jelas, celah telah terbuka dalam hal ini. Tetapi keluarga pembantaian tersembunyi dalam-dalam. Bahkan jika kamar dagang Valet telah menghabiskan semua metodenya untuk menyelidiki, hanya diketahui bahwa ada 3 master dari kelas Raja Surgawi, dan tidak ada penyelidikan terhadap orang kuat di atas raja dari kelas Raja Surgawi. Jelas informasinya tidak akurat. Saudara Xie benar. Pangeran ke-10, Brook haha, tertawa. Saya benar-benar tidak memiliki penyelidikan apapun terhadap keluarga besar kuno ini, tetapi di kota Sila ini, saya mulai mengaturnya beberapa tahun yang lalu. Saya tahu segalanya tentang kekuatan hampir setiap kekuatan. Untuk keluarga pembantai, keluarga mereka memiliki 6 Raja Surgawi, 4 Raja Surgawi dan 2 Raja Surgawi. Apakah tidak ada yang lebih unggul di tingkat raja? Xiaoyu bertanya. Tidak, Pangeran ke-10, Brook, menjawab dengan sangat sederhana. Namun, salah satu master tingkat menengah Uranus dikatakan telah mundur baru-baru ini untuk memengaruhi peringkat atas Uranus. Melihat jawaban ini, Xiaoyu diam-diam berkata bahwa ini seharusnya tidak salah. Xiaoyu tertawa, iya, tampaknya Anda benar-benar bekerja keras untuk mendukung Anda, dan Anda seharusnya tidak salah. Kata-katanya berubah, apakah ada hal lain? Keluarga Rhodes tidak kalah dari keluarga Slater, tetapi para penguasa keluarga Rhodes hampir diam-diam didukung dan dibina oleh keluarga Liu, jadi mereka tidak akan ikut campur dalam hal apapun, jadi mereka tidak perlu khawatir. Kata Pangeran ke-10 Brook. Bagaimana dengan Pangeran ke-15 dan ke-18? Xiaoyu bertanya. Pangeran ke-10 Brook berkata, Kaisar ke-15 sedikit lebih rendah dari Kaisar ke-6. Kekuatan Zheng Xiao datang banyak, tetapi tidak memiliki dukungan dari keluarga besar di Kekaisaran. Namun, sikap Kaisar ke-15 tidak jelas. Setelah dibunuh oleh para pembunuh keluarga Zhao beberapa kali, para bangsawan telah menunjukkan sikap mereka. Adapun Kaisar ke-18, situasinya istimewa. Petik 2. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, saya mendapat informasinya, tetapi ada juga dukungan dari keluarga kuno di belakang Pangeran ke-18. Apakah Anda tahu keluarga mana? Mengenai orang di belakang Pangeran ke-18, dia selalu merahasiakannya, sehingga Xiaoyu selalu merasa seolah-olah ada tusukan dari belakang, yang dapat membuatnya tidak nyaman kapan saja. Seharusnya Mo, kata Pangeran ke-10 Brook. Xiaoyu mengangkat alisnya dan ternyata Mo. Saat ini, ada 2 pembunuh utama, satu adalah keluarga pembunuh kuno, keluarga Zhao, dan yang lainnya adalah ras pembunuh, orang-orang Mo. Mereka dapat digambarkan sebagai musuh alami,
dan mereka telah terjerat satu sama lain selama ribuan tahun. Jadi, tidak boleh ada hubungan antara Mo dan Zheng Xiao. Bagaimana dengan Mo dan Wuhan? Kita harus tahu bahwa kekuatan orang-orang Mo setara dengan keluarga Luo dan keluarga Su. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih rendah daripada 8 keluarga kuno. Dalam menghadapi badai yang melanda benua itu, mereka harus membuat pilihan jika ingin bertahan hidup. Sama seperti keluarga Liu yang dipaksa untuk membuat pilihan. Jadi, siapa yang didukung Mo? Ada dendam dengan Zheng Xiao. Jika ada hubungan dengan kota suci, Xiao Yu harus menjadi orang pertama yang mengetahuinya, dan mungkin hanya ada satu Wuhan yang tersisa. Ingatlah bahwa beberapa kali ketika Xiao Yu bertemu dengan orang-orang Mo, setiap kali tampaknya orang-orang Mo harus berurusan dengannya seperti keluarga Yan yang bergantung pada Wuhan. Ini membuatnya meragukan pilihan orang-orang Mo. Bagaimana perilaku orang-orang Mo sejak mereka datang? Xiao Yu bertanya. Pangeran ke-10, Brooker, tersenyum pahit. Tidak, mereka tersembunyi dalam-dalam. Jika orang yang aku tanam adalah wanita yang paling dicintai oleh Kaisar ke-18, aku khawatir tidak mungkin untuk mengetahui bahwa orang di belakangnya ternyata adalah Mo. Apakah Mo belum memilih siapa yang akan didukung? Xiao Yu berbisik dalam hatinya, tetapi berita itu datang dari Pangeran ke-10, Brook, yang berasal dari dinasti Han, dan tidak mungkin untuk mempercayainya sepenuhnya. Xiao Yu berpikir sejenak, tetapi tidak tahu. Tampaknya dia hanya dapat secara diam-diam mengirim seseorang untuk memantau rumah Pangeran ke-18 untuk mencegah orang-orang Mo bertindak diam-diam. Kamu bisa tahu ini benar-benar dipersiapkan dengan baik. Oke, bagus. Xiao Yu tertawa. Ini saja sudah cukup membuatku mendukungmu. Kakak Xie bersedia mendukungku. Pangeran ke-10, Brook, terkejut. Xiao Yu mengangguk. Kakak Xie, yakinlah, Brook tidak akan mengecewakanmu. Kata Pangeran ke-10, Brook, dengan gembira. Dia berdiri, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan keras, ayo, terima kasih semuanya. Melihat penampilan Brook, Xiao Yu terhibur untuk sementara waktu. Saya khawatir dia sedang menunggu berita tentang langsung. Bagaimanapun, Wuhan mendirikan biro ini, tetapi tidak hanya terhadap Xiao Yu, tetapi juga Hoshino dan master lainnya. Kering, semua orang meminumnya semua. Brook tertawa. Bagaimana mungkin tidak ada teman yang indah dengan anggur? Suaranya baru saja jatuh, musik belum dimulai, dan seseorang di luar masuk dengan cepat. Ada apa? Brook mengerutkan kening. Ini manusiawi, yang mulia, ada 8 tuan muda di luar sana yang mengatakan Xiao. 8 pemuda, apakah mereka pernah mengatakan sesuatu? Xiao Yu bertanya, yang tampaknya tidak ada dalam rencananya. Salah satu dari mereka mengaku sebagai Shao Jie yang sedang marah, dan dia berkata bahwa saat dia menyebutkan namanya, Xiao akan bertemu. Pria itu menjawab, Shao Jie. Xiao Yu terkejut dan merupakan seorang master kota Tizan. Ya, silakan. Brook langsung berteriak. Tidak butuh waktu lama untuk berjalan ke 8 tuan muda dari luar, satu persatu, bersemangat dan energik, dan momentum yang terungkap secara alami di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Tatapan Xiao Yu berkedip, dan senyum memenuhi mulutnya. 8 orang ini adalah Shao Jie, Dele, Jin Guo, Jin Tang, Geya, Dolok, dan Wang Liangfeng. Yang lainnya tidak tahu, tetapi dilihat dari penampilannya, dapat disimpulkan bahwa tuan muda dari keluarga Xing. Tizan Cheng bersaing untuk mendapatkan Tiang Wang Lingzu dan Sky Dark Lingzu. Semua master teratas dari generasi muda yang berasal dari kota suci datang. Melihat penampilan mereka yang bersemangat, Xiao Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Dari 8 orang ini, yang terburuk juga berada di tengah level pelangi, yang lainnya berada di level atas level pelangi. Kekuatan seperti itu, yang diberikan kepada generasi muda, jelas merupakan guru yang paling luar biasa, dan mereka memiliki bantuan yang sama sekali tak tertandingi untuk perjalanan mereka ke Pulau Malaikat. Kaisar Sila juga memiliki penampilannya sendiri. Bagaimana kabarmu di sini? Xiao Yu bertanya. Shao Jie tertawa, kami baru saja tiba di ibu kota Kaisar Sila, dan kami bosan. Mendengarkan Nona Yaking, saudara Xie ada di sini untuk meminta minuman, dan saya bertanya-tanya apakah Yang Mulia Ten mengizinkannya. Tentu saja, tentu saja. Pangeran ke-10 Brook tertawa, dan segera memerintahkan orang-orang untuk mengatur ulang tempat duduk. Mengambil kesempatan ini, Shao Jie juga memperkenalkan Xiao Yu kepada guru yang tidak dikenal,
Xing Luyun dari keluarga Xing, ternyata adalah putra Hoshino. Xiao Yu berbisik, bagaimana pertempuran di kota Tizan? Siapa yang mendapatkan dua lingsu? Pertempuran di Tizancheng dimulai lebih dari sebulan yang lalu. Tizancheng, yang berisi hampir 70% tuan muda benua Qiao, telah berubah. Itu dapat digambarkan sebagai pasang surut. Mereka yang dapat keluar hidup-hidup dari dalam adalah para pemimpin generasi muda. Dan beberapa hari yang lalu, Xiao Yu mendapat kabar bahwa kota Tizan akan melakukan pertarungan terakhir. Akibatnya, dia mundur selama 3 hari di alam fantasi panah langit. Dia tidak tahu banyak tentang situasi di kota Tizan. Dia hanya mengetahui dari Hoshino bahwa pada akhirnya tidak ada pertempuran yang mematikan, dan para pihak memilih untuk mundur. Situasi di kota Tizan baik-baik saja, kata Shao Jie, orang gila. Situasi di pihak Wuhan dan pihak Zheng Xiao jauh lebih buruk daripada kita. Dok dari para raksasa tertawa, mengapa saudara Shao harus rendah hati? Izinkan saya memberitahu Anda ini. Dia berhenti sejenak dan memilah-milah pikirannya sedikit. Kakak Xie juga tahu, sama seperti tuan muda lainnya di partai lain, mereka semua dibina oleh keluarga dan ras masing-masing. Mereka saling bangga, dan tidak ada yang yakin. Tanpa Xie Xiong, Wu Dongtian, dan Zheng Batian, kalian pasti akan bertarung, jadi pertempuran pertama di Iron Battle City, bukan untuk saling bertarung, tetapi bagaimana menyatukan kekuatan mereka sendiri untuk membentuk pasukan tempur yang bersatu. Siapapun yang memiliki kekuatan mereka sendiri terlebih dahulu memiliki keuntungan. Akibatnya, kakak Shao menunjukkan bakat besar dalam hal ini, ditambah Nona Wu Yanling saling membantu secara diam-diam. Kami memimpin dalam menyatukan kekuatan kami dan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka berdua. Ketika mereka tidak menyatu, mereka hampir terpecah, dan kakak Shao memimpin kami untuk menyerang terus-menerus. Ini memberi kami keuntungan. Seperti yang dikatakan Dolok, penyatuan kekuatan internal ini memang kuncinya. Jika tidak, bahkan jika mereka semua adalah bakat muda, jika mereka tidak yakin satu sama lain, mereka hanya akan kehilangan kekuatan mereka dan memberi musuh peluang. Saudari Yan Lingwu membantu secara diam-diam. Bukankah dia pergi lebih dari sebulan setelah aku pergi? Xiao Yu tergagap. Karena sikap keluarga Liu, bahkan jika Yan Lingwu ingin tinggal di sana, itu tidak mungkin. Kota pertempuran itu sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang mencakup lebih dari separuh talenta muda dari daratan tempat mereka berkumpul. Jika keluarga Liu campur tangan, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Aku juga tidak yakin, sekitar setengah bulan setelah Nona Yan Lingwu pergi, dia menyelinap kembali ke kota perang besi. Dia tidak hanya menakuti keluarga Bintang, keluarga Wang, dan para raksasa serta beberapa elemen arogan dari suku iblis. Malam kita, dan juga menembak dan membunuh dua tuan dari keluarga Han dan Xiao, lalu pergi. Kata Dolok, ketika Xiao Yu mendengarnya, hatinya tergerak, dan dia tiba-tiba memikirkan segalanya Liu Long, tetua keluarga Liu, diwakili oleh Liu Jie di rumah pangeran ke-6. Pertama, dia mendorong dirinya sendiri ke puncak angin di depan umum, dan kemudian pertanyaan itu adalah yang paling tidak menguntungkan baginya. Sekarang Yan Lingwu benar-benar diam-diam kembali ke kota perang besi untuk membantu, apakah itu keinginannya sendiri? Jelas tidak terlalu mirip, apakah keluarga Liu diarahkan? Bagaimana sikap keluarga Liu? Untuk mengetahui situasi Tizancheng, sejak Yan Lingwu muncul, itu tidak boleh disembunyikan dari orang lain. Jika keluarga Liu menunjukkan sikap mereka, tidak perlu memainkan apapun di Kaisar Sila ini. Sikap keluarga Liu benar-benar ambigu. Integrasi kekuatan pertama memungkinkan kita untuk mengambil keuntungan, dan kinerja saudara Shao mengikuti. Dia menyiapkan 9 babak berturut-turut, menempatkan Wuhan, Zheng Xiao, Mo, Salju Utara dan Salju, Pegunungan Hengduan Selatan, dan Rawa Barat. Kekuatan-kekuatan utama di Laut Cina Timur dan Timur hampir habis. Dorlok berkata dengan gembira, Saudara Xie, Anda tidak tahu nama yang kami mainkan itu keren, itu semua pembantaian dan merampok beberapa hal yang baik. Pada akhirnya, Tianzu Lingzu dan Tian the Dark Pearl lahir. Akibatnya, mereka harus bergabung untuk bersaing dengan kami dan akhirnya kalah. Petik 2. Mata Xiao Yu cerah dan dia berkata, siapa yang mendapat 2 manik-manik roh pada akhirnya? Mata beberapa orang dengan suara bulat beralih ke 2 saudara laki-laki Jin Gu Jintang. Kedua saudara laki-laki Anda tampaknya tidak memiliki atribut terang dan gelap yang langka, kan? Xiao Yu sedikit membeku,
dan dia tahu situasi kedua saudara laki-laki itu. Kami tidak tahu. Begitu dua manik-manik roh itu lahir, mereka langsung menyerbu ke tubuh kami, dan mereka sama sekali tidak direbut. Jin Guo tersenyum pahit. Akibatnya, aku mendapatkan manik-manik cahaya langit, dan atributku pun ikut bersamanya. Perubahannya telah menjadi atribut cahaya. Jintang telah memperoleh manik-manik roh gelap-gelap, dan atributnya juga telah berubah menjadi atribut gelap. Ah, Lu Yun dan aku memiliki atribut gelap dan atribut terang, tetapi hanya bisa menatap. Dua manik-manik roh itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan mereka memilih Tuhan sendiri. Wang Liangfeng tersenyum pahit. Situasi ini membuat Xiao Yu terdiam. Dua manik-manik spiritual itu benar-benar menyebabkan dua bersaudara Jin Jin dan Jintang mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan mengubah atribut mereka. Dengan cara ini, masa depan mereka berdua secara alami luar biasa. Bakat kedua bersaudara itu awalnya membutuhkan bakat yang lebih rendah dari Shao Jie, Bing Ge, Zhou Zhenwang, mereka bisa mendapatkan dua manik-manik roh. Mereka langsung berubah. Prestasi kedua orang ini pasti tidak akan lebih rendah dari Shao Jie dan yang lainnya. Di masa depan, itu akan menjadi pembantu terbesar Xiao Yu. Kedua saudara mereka juga sangat baik. Mereka memberikan dua artefak suci yang disita dari Zheng Xiao kepada saudara Wang dan Xing. Shao Jie berkata sambil tersenyum. Xiao Yu mengangguk diam-diam. Melakukan hal ini akan membuat Wang Liangfeng dan Xing Lu Yun sedikit terhibur, setidaknya tidak akan ada pertentangan di antara mereka. Ini adalah kekuatan dari keseluruhan dan tim. Tentu saja, Xiao Yu juga akan menemukan cara untuk menemukan senjata yang cocok untuk dua Jin-Jin Jintang yang mungkin menjadi raja perang di masa depan. Hanya dengan cara ini mereka dapat memainkan kekuatan tempur terkuat mereka. Selama pertukaran mereka, Pangeran ke-10 Brook juga menemukan alasan untuk pergi. Dia pergi ke halaman belakang dan langsung masuk ke sebuah bungalow yang sangat sederhana. Tempat ini biasanya menjadi tempat bagi orang-orang untuk beristirahat. Pada saat ini, para master seperti Wu Dongtian, Luo Yugang dan Yu Yunfeng berkumpul di sini. Mengapa kamu kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Xiao Yu memiliki operasi tanah dan sinertong? Jangan hubungi kami, ini mungkin akan terungkap. Wu Dongtian mengerutkan kening. Pangeran ke-10, Brook, dengan cepat menjelaskan, Xiao Yu lah yang datang lagi. Menurut pengamatanku, 8 orang ini adalah generasi muda yang paling menjanjikan di kota suci. Oh, siapa? Tanya Wu Dongtian. Furious Shao Jie, Jin Guo, Jin Tang, Wang Liangfeng, Xing Lu Yun, Drex, Gia, Dorlok, 8 dari mereka. Aku ingat Wu Shao menyebutkan kepadaku kemarin, Tiang Wang Lingzu dan Tian Dark Lingzu Jin Guo Jintang, saudara kembar, mendapatkannya, dan mereka juga datang. Apakah kita akan mengubah rencana kita? Tanya Pangeran ke-10, Brook. Mata Wu Dongtian berkedip dengan sentuhan cahaya halus, bahkan di Yu Yunfeng, Luo Yugang dan yang lainnya. Tidak ada yang lain, tetapi manik-manik roh terang dan gelap di saudara-saudara Jin Wu Jintang adalah apa yang sangat ingin mereka dapatkan. Efek dari mendapatkan dua manik-manik roh ini jelas bagi mereka. Yan Zesheng pernah berkata bahwa Zhang Yunlong butuh beberapa tahun untuk mendapatkan Tianlei Lingzu, dan kemudian dia hampir tidak bergabung. Jika integrasi masih jauh dari selesai, maka kedua saudara itu pasti masih jauh dari bergabung. Wu sambil mencibir, dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan botol kecil. Ini wajah merah, kamu taburkan ke piring kedua saudara Jin Gu Jintang. Setelah mendengar kata Hongyan, beberapa orang di tempat kejadian tidak dapat menahan gemetar. Saudara Wu, ini benar-benar merah. Bukankah Anda mengatakan bahwa ini telah hilang selama bertahun-tahun? Luo Yugang melihat botol kecil itu, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Wu Dongtian tertawa, ini seharusnya menjadi botol terakhir di dunia. Xiao Yu menunjuk Dewa Obat, apakah wanita cantik ini berguna? Pangeran ke-10 Brooker bertanya dengan cemas. Bagaimana dengan jari Dewa Obat? Dia masih jauh dari mencapai level tertinggi, dan dia tidak dapat mengangkat orang tua berwajah merah dan beracun ini. Wu Dongtian berkata dengan percaya diri, 10 pangeran, kau mungkin tidak tahu. Dibandingkan dengan wajahku yang merah, racun itu sangat berbeda dengan wajahku yang merah. Itu tidak ada di kelasnya. Racun Xieqian dan jari-jari Dewa Obat Xiao Yu tidak berguna. Wajahku yang merah, dia juga memenuhi syarat untuk diangkat. Luo Yugang tertawa, kurasa begitu, Hongyan,
juga dikenal sebagai Hongyan Yilao, dikembangkan ratusan tahun yang lalu oleh Kori, ahli racun pertama dalam sejarah. Kemampuan Kori ini lebih baik daripada racun terkuat di dunia. Guru Baturu bahkan lebih kuat. Ini adalah mahakarya hidupnya, yang dapat disebut racun pertama di dunia. Menurut Dewa Obat Setengah Gantung Xiaoyu, bagaimana itu bisa diangkat? Aku khawatir dia tidak akan menyadarinya. Kamu pergi bersiap-siap. Wu Dongtian melambaikan tangan. Pangeran ke-10, Brook, pergi dengan sebotol Yan Yi. Menunggu dia keluar, Wu Dongtian melihat ke tempat yang gelap itu lagi, dan berkata, Senior Han, tolong beritahu pamanku, aku bisa mulai sekarang. Oke, ada suara yang agak tua di kegelapan, dan kemudian angin berlalu. Beberapa orang tidak melihat sosok itu, tetapi mereka merasakan Senior Han mana yang telah pergi. Aula halaman depan. Pada saat ini, aula itu terang benderang. Xiaoyu dan Pangeran ke-10 Brook sedang duduk di garis depan. Di kedua sisi ada 8 tuan muda seperti bangsawan dan Shao Jie. Meja anggur sudah diisi dengan berbagai hidangan lezat dan beberapa minuman. Xie, anggur ini. Shao Jie menyeringai, aku sangat kesal. Xiaoyu memutar matanya dan berkata, aku benar-benar ingin meninggalkanmu banyak klub penggemar. Berbicara dengan sopan, Shao Jie menunjuk Wang Liangfeng dan Xing Luyun. Kedua orang ini sangat jahat. Kau meninggalkanku anggur berkabut. Aku memberi mereka 2 botol, tetapi setelah mereka selesai minum, mereka bahkan mengambil milikku dirampok. Xing Luyun berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, aku tidak ingin minum terlalu banyak. Aku belum mengambil 4 artefak suci Asia untuk saudara Shao. Apakah itu hadiah? Dia menoleh ke Xiaoyu, Xiu, ketika aku kembali, aku meminta ayahku untuk anggur impianku, dia bahkan tidak mau memberiku sebotol, tapi saudari Yaking memberiku sebotol, bukan? Wang Liangfeng merasa tertekan, saya selalu menyesal karena tidak meminta lebih banyak botol anggur impian kepada saudara Xie di kerajaan Sherlock. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan Xiaoyu mengeluarkan lebih dari 10 botol anggur mengmeng dan memberi mereka masing-masing 2 botol. Ada banyak cara untuk memproduksinya sekarang. Ketika Anda mencapai kota suci, Anda dapat minum apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Haha, hebat, aku sekarat. Sekelompok pecandu alkohol minum. Akibatnya, para bangsawan kekaisaran Sila melihatnya dengan penyesalan, menjilati bibir mereka dengan lidah mereka dari waktu ke waktu. Kakak Xie, kata Pangeran ke-10 Brook. Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, sudah pergi. Dia tidak tertarik untuk memberikan hal-hal baik kepada musuh-musuhnya. Ah, tidak ada kabar dari mulut ke mulut. Brook berkata tanpa daya, dan dia bertepuk tangan. Musik terdengar, suara yang luar biasa datang dengan sentuhan pesona, aroma samar datang dari luar, lebih dari selusin perawakan panas, dan para penari hanya dengan sarung tembus pandang datang dari luar. Nana masuk dengan lembut, seolah-olah melangkah. Dengan awan, Ying Yan berkibar dan menari. Diiringi musik, tidak memiliki rasa. Sekelompok wanita cantik bergoyang, dan sepertinya ada semacam napas yang mengalir di aula untuk sementara waktu. Para bangsawan saling memandang dengan penuh gairah, dan jika Xiaoyu dan yang lainnya jika mereka ada di sini, mereka akan melompat tanpa peduli dengan gambarnya. Ding ding dong, bahkan di dalam hati Xiaoyu, rasanya seperti ada benang yang ditarik. Ketika api jahat yang jahat melonjak dari dasar hati, suara renyah terdengar, membuat orang terbangun seketika. Pada saat ini, lebih dari selusin penari akan berkumpul bersama secara tiba-tiba, dan kemudian tubuh bagian atas bersandar ke belakang, melambaikan lengan baju dengan kedua tangan, dan di tengah-tengah mereka, sosok yang mempesona menari. Jika itu muncul seperti peri, dia akan cantik dalam rok putih lembut, di bawah cahaya lembut, itu memancarkan lingkaran cahaya yang mengesankan. Bentuk sosok itu sempurna, di bawah garis luar rok, itu timbul dengan indah dan indah. Ding dong dang, benturan logam terdengar, sangat renyah. Tetapi itu adalah benturan perhiasan seperti guci emas yang dikenakan pada lebih dari 10 penari. Wanita yang tiba-tiba muncul dengan lonceng kecil di pergelangan tangannya membuat suara renyah. Wanita ini melangkah di udara, terbang menuju Xiaoyu. Selama penerbangannya, sudut roknya berkibar, memperlihatkan sepasang kaki seputih salju, dan tampaknya ada kilatan musim semi di antara teno, menyebabkan mata para pria menjadi panas. Wanita muda itu menawarkan secangkir kecantikan mabuk kepada Xie Xiaomei.
Wanita itu mendarat di depan Xiao Yu, dalam gaun berkibar, memegang gelas di tangannya dari cangkir bercahaya sebening kristal yang tidak tahu harus dibawa kemana, dengan aroma menggoda di dalamnya anggur terbaik di dunia, kecantikan langka sedang mabuk. Xiao Yu tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, gadis Hongyan." Dia mengambil cangkir bercahaya itu dengan tangan kirinya. Jari kelingkingnya tidak bereaksi sama sekali, tampaknya tidak beracun. Xiao Yu mengangkat lehernya dan meminum kecantikan itu. Anggur yang enak, semakin banyak orang yang baik. Terima kasih semakin banyak. Hongyan tersenyum menawan, dan sepasang mata persik itu memancarkan kilau yang tidak dapat dipahami oleh mata air, seolah-olah ada tetesan air yang mengalir di dalamnya, tersenyum lembut. "Hongyan, jika kamu melayani dengan baik, Xie Sao, pangeran akan mengangkat perbudakanmu," kata pangeran ke-10 Brook. Pipinya sangat gembira, mengetahui bahwa ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Xiao Yu masih merasa bahwa mereka benar-benar berakting, terutama Brook, yang hanya seorang jenius dalam berakting. Di sekeliling meja, Hongyan duduk di sebelah Xiao Yu dan mengulurkan sepasang tangan giok Saiksue yang dingin untuk membuat anggur untuk Xiao Yu. Ekspresi terkonsentrasi itu tampaknya telah melupakan segalanya dari dunia luar. Itu luar biasa menarik. Perasaan vulgar, sebaliknya, memberi orang rasa yang tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi di bawah temperamen suci ini, Xiao Yu melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa garis leher Hongyan sedikit lebih rendah, memperlihatkan kristal putih. Dari ketinggian Xiao Yu, Anda dapat melihat alur dan tonjolan yang dalam di dalamnya, ditambah aroma samar itu, sungguh menakjubkan. Dua perasaan kesucian dan kesedihan digabungkan, dan dampaknya pada pria itu benar-benar menakjubkan. Itu juga menyebabkan Xiao Yu merentangkan tangannya di pinggangnya yang ramping. Sebelum dia mengerahkan kekuatannya, tubuh yang harum dan halus itu akan menamparkan. Dengan suara, meringkuk dalam pelukan Xiao Yu, dia merasakan tekanan yang dibawa oleh dada yang besar itu begitu besar. Perasaan pertama Xiao Yu seperti ini, dengan semburat asteris di matanya, menatap tampilan centil wanita cantik itu, dan melihat penampilannya yang tampaknya centil, dia merasakan tubuh yang lembut dan lembut seolah-olah burung itu ketakutan dengan lembut bergetar, dan alisnya yang sedikit mengernyit bahkan lebih mengesankan, dan berharap itu bisa langsung ditaruh di tempat. "Xie Sao," suara Hongyan sangat lembut dan lembut. Api jahat Xiao Yu yang telah bangkit dari lubuk hatinya tampaknya telah dituangkan ke dalam minyak. Tiba-tiba dia memberontak, dan dia membengkak di seluruh tubuh dalam sekejap, yang sangat merangsangnya. Oh, tanpa terkendali, Xiao Yu menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang halus, tetapi merasa bahwa wajahnya panas, telinganya menjadi merah, dan matanya setengah tertutup dan setengah hati. Tetapi dia tidak terus melakukan kejahatan. Telapak tangan itu baru saja melingkari pinggang Hongyan yang seperti pohon willow, dan mata yang kabur itu berangsur-angsur kembali jernih, berbaring di telinga Hongyan yang tampan, dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Hongyan, dan berkata, "Ruyan, kamu penuh dengan hasrat." Perubahan benar-benar telah mencapai titik di mana ia dapat mencapai puncaknya. Tampaknya itu lebih dari setengahnya sama baiknya dengan hasrat spiritual nona mudamu untuk memurnikan hujan. Hongyan Jiao yang mempesona itu gemetar. Dia menatap Xiao Yu dengan tidak percaya, payudaranya yang tinggi membengkak tajam, dan tampaknya dia tidak tahan dengan klaim Xiao Yu untuk menghancurkan identitasnya untuk sementara waktu. "Bagaimana kamu mengenaliku?" Mengakui identitasnya, Hongyan adalah pelayan pribadi gadis teratai hitam Lian Yuxiang, yang mempraktikkan sihir magis Ruyan. "Jangan lupa bahwa Lian Yuxiang dan aku berada dalam semangat yang sama." Xiao Yu memeluk Ruyan, dan keduanya seperti dua pria dan wanita yang tampak seperti lem, dan tidak seorang pun dapat melihat bahwa sebenarnya ada semacam hubungan di antara mereka. "Saat berperang, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu, tuanmu Lian Yuxiang sudah menjadi orangku." Karena roh jahat telah berhasil menduduki tubuh Lian Yuxiang, mereka secara alami sendirian, jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa Lian Yuxiang adalah orangnya. Ruyan tersambar petir, tubuh mungilnya bergetar. "Haha, apakah saudara Xie ingin pergi dan berkomunikasi dengan Nona Hongyan sendirian?" Pangeran ke-10 Brook menatap matanya dan tertawa. Xiao Yu tersenyum, mengulurkan tangannya dan menamparkan pantat indah Ruyan. "Aku baru saja berbicara dengan para wanita cantik, dan menarik untuk mengatakannya di sini." Ya, itulah yang membuatnya menarik." Brook tertawa sambil tersenyum. Pada saat ini,
Para penari itu juga berada di sekitar 8 tuan muda seperti Cao Jie dan beberapa bangsawan, berbicara dan tertawa, dan Cao Jie dan yang lainnya berada di samping 3 orang iblis malam Gaya dan Jin Gu Jintang. Semua orang bisa melepaskannya, dan memberi para penari di sekitarnya tatapan satir. Brook mencibir, melihat semuanya. Bagaimana Nona bisa menyerah padamu? Jangan berbohong padaku. Ruyan masih menempel pada Xiao Yu, tetapi tubuhnya yang lembut menegang, dan dia siap bertarung kapan saja. Xiao Yu tertawa, aku telah membaca ingatan Lian Yuxiang dan mengetahui hubungan sejati antara kamu dan dia, jadi aku tidak akan menyembunyikanmu. Ruyan yang waspada tiba-tiba rileks, dia tampaknya melepaskan pembelaannya. Apa hubungan kita? Bisik Ruyan. Musuh. Xiao Yu berkata dengan enteng, orang tuamu adalah bangsawan dari kerajaan Sueluo. Saat badai Yuxiang berusia 10 tahun, untuk mengasah pikirannya, dia membunuh seorang anak kecil yang merupakan adik laki-lakimu. Kamu baru berusia 5 tahun. Setelah Lian Yuxiang pergi, Ge Mingde memenggal kepala keluargamu. Sedangkan untukmu, karena bakatnya, dia menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatanmu. Sejauh ini, Lian Yuxiang hanya aku ingin tahu apakah kamu telah mendapatkan kembali ingatan itu, dan sekarang tampaknya kamu telah melakukannya. Saat tubuh Yan Jiao sedikit gemetar, dia gemetar, kamu memang membaca ingatannya, mungkin ini adalah hasil dari integrasimu dengan jiwanya, kan? Kamu memang sangat pintar, kamu dapat memberitahuku sekarang bagaimana memulihkan ingatanmu, bahkan jika Lian Yuxiang hanya skeptis, menunjukkan bahwa kamu menyamar dengan baik. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Yu Jie membantuku memulihkan ingatan itu. Ruyan tidak menyembunyikannya, dia secara tidak sengaja mengetahui kondisiku, dan diam-diam memulihkan ingatanku, meninggalkanku di bawah sisi Lian Yuxiang. Sedangkan untuk Lian Yuxiang, aku tidak dapat menemukannya, ya. Itu karena kultivasiku terhadap hasrat-hasrat telah tercapai, dan dia telah diam-diam dimanipulasi olehku, dan aku tidak memiliki harapan untuk berhasil. Selain itu, aku tidak memiliki kesempatan untuk menyatu dengan jiwamu. Bagaimana aku bisa melihatnya? Aku, Xiao Yu berkata, jadi setelah perpecahan teratai hitam, kau secara resmi berinvestasi di Yaji. Ruyan berkata dengan acuh tak acuh, ya, aku diperintahkan untuk berurusan denganmu kali ini, tetapi aku tidak berharap kau mengenaliku secara tiba-tiba. Aku terkesan dengan hasrat perubahan. Kurasa tidak sulit bagimu untuk memperhatikannya. Selain itu, kau dapat beralih di antara 2 temperamen yang sama sekali berbeda sesuka hati. Jika aku belum dapat mengenalimu, maka aku benar-benar harus dikutuk. Xiao Yu berkata dengan ringan. Melihat Xiao Yu dengan tenang, seperti cerobong asap, apa yang akan kamu lakukan? Sambil mendesah, Xiao Yu berkata, aku tidak akan membunuhmu. Kau ingin aku menggunakannya untukmu. Apa kau pikir itu mungkin? Belum lagi Lian Yuxiang telah menjadi bawahanmu, bahkan jika tidak, aku telah berpaling kepada Ye Jie, dan aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Ruyan menunjukkan sikapnya. Lalu mengapa kau mengatakan ini padaku? Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Sejauh menyangkut kemampuanmu, ragam spiritual pasti dapat membuatmu membingungkan banyak orang di pihakku untukmu. Kau harus berpikir jernih. Xiao Yu sambil tersenyum, atau apakah kau punya ide yang salah denganku? Ruyan bersenandung, narsisme. Sambil mengangkat bahunya, Xiao Yu berkata, mari kita katakan saja pikiranmu yang sebenarnya. Apakah kau ingin aku meninggalkan Lian Yuxiang padamu untuk membalas dendam? Tentu saja, Ruyan terkekeh, tanpa membunuhnya, bagaimana orang tuaku dan adik laki-lakiku bisa menatap ke bawah, tetapi penampilan dan kualifikasinya mungkin menjadi penjara bagimu, kalian tidak memiliki hal yang baik. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak percaya apa yang kau katakan tentang Lian Yuxiang. Aku secara alami akan memahaminya di masa depan. Aku juga tahu bahwa kau dan Yu Yaji seharusnya hanya menjalin hubungan kerjasama, jadi aku harap kau dapat membuat pilihan yang paling akurat. Terhuyung sejenak, seperti cerobong asap, bagaimana kau tahu bahwa aku menjalin hubungan kerjasama dengannya, dan bukankah aku mempercayainya? Sangat sederhana, kau adalah Ruyan, yang hampir menyelesaikan sihir hasrat. Aku membaca ingatan Lian Yuxiang. Kau membunuh cucu Yaji, dia seharusnya tidak mengetahuinya sekarang. Xiao Yu tertawa, Ruyan terdiam. Mengenai pembunuhan cucu Yaji, hanya dia dan Lian Yuxiang yang mengetahuinya,
tetapi itu tidak berarti bahwa Yu Yaji tidak dapat ditemukan, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bergantung pada Yaji. Yaji melindungi dirinya sendiri. Baiklah, pergilah. Xiao Yu berkata, apakah kau tidak takut aku akan mengkhianatimu? Ru Yan bertanya. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika memang begitu, itu artinya kita hanya bisa menjadi musuh di masa depan. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat bertemu denganmu lain kali. Menatap Xiao Yu sejenak, Ru Yan berkata, Pangeran ke-10 adalah seorang ahli bela diri, ini jebakan. Dia berbisik cepat, memancarkan cahaya dingin di tangannya, dan tiba-tiba menyerbu ke hati Xiao Yu tiba-tiba. Meskipun tiba-tiba, Xiao Yu masih merasa bahwa kecepatan Ru Yan telah sengaja diperlambat, memberinya cukup waktu untuk menghadapinya. Ini juga menunjukkan sikap Ru Yan. Dia sangat tertarik dengan usulan Xiao Yu, yaitu bekerja sama dengan Xiao Yu, tetapi hal yang sama adalah apakah Xiao Yu akan bersedia memanggil wanita cantik seperti Lian Yuxiang, dia tidak berani menentukan. Tidak, Xiao Yu secara alami juga bertindak. Jangan biarkan Ru Yan terekspos. Bagaimanapun, Lian Yuxiang ditakdirkan untuk mati, dan tubuhnya ditempati oleh roh jahat. Selama Ru Yan tahu, maka Ru Yan akan menjadi dewa penting yang dimasukkan ke Wuhan di masa depan, yang secara alami akan sangat membantunya, jadi dia pertama-tama pastikan untuk memberitahu orang lain bahwa Ru Yan belum terekspos atau dikhianati. Kapan? Xiao Yu menepuk punggung tangannya di belati. Belati itu tidak tahu apakah itu disengaja oleh Ru Yan, atau kebetulan. Dia ditembak oleh Xiao Yu secara langsung, dan kebetulan terbang ke Pangeran ke-10 Brook, membuatnya ingin melarikan diri. Ru Yan mengambil kesempatan untuk terbang mundur. Lakukan, bentak Cao Jie. Begitu suaranya jatuh, dia mendengar 8 suara tumpul, tetapi 8 penari yang melayani mereka berenam itulah yang terkena belati begitu mereka keluar. Xiao Yu melangkah maju dan meraih tangannya. Oh, dia meraih leher Brook, yang hendak melarikan diri, dan mengarahkannya ke udara. Brook, kamu berani menjebakku, sangat berani. Aku. Brook hampir tersedak, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Tetapi pada saat ini, tawa keras terdengar. Ada banyak master yang melonjak ke segala arah, semuanya adalah master yang kuat, dan mereka mengelilingi seluruh aula, sementara Wu Dongtian dan yang lainnya melangkah masuk. Apakah itu aneh? Wu Dongtian tertawa. Xiao Yu berkata, tidak mengherankan. Kata-kata ini hampir membunuh beberapa orang di Wu Dongtian. Kamu tahu, Wu Dongtian berkata dengan dingin. Tentu saja, kalau tidak, apakah menurutmu aku akan datang ke sini dengan mudah? Kaisar Sila ini pasti sudah lama berada di Longtan Tiger Point. Aku tidak punya nyali untuk sendirian. Kata Xiao Yu. Yu Yunfeng mencibir, jadi apa, kamu masih tidak bisa melarikan diri. Dengan tawa mengejek, Xiao Yu berkata, aku tidak bisa memikirkan beberapa detik master di sekitarmu, mereka akan dipaksa pergi. Pada saat ini juga ada yang berhenti minum dari luar. Kemudian mereka melihat 4 sosok naik ke langit. Kamu benar-benar siap. Tentu saja Wu Dongtian tahu bahwa keempatnya adalah 4 master tingkat raja yang ingin berterima kasih kepada Ao Yu atas kematiannya. Tentu saja, mulut Xiao Yu dipenuhi dengan senyum membunuh. Aku juga tahu bahwa semua orang di rumah 10 pangeran ini sama seperti 10 pangeran. Telapak tangannya sedikit keras, dan suara patah tulang terdengar. Pangeran ke-10 Brook terputus oleh leher Xiao Yu. Brook meninggal di tempat, langsung tangan. Wu Dongtian masih tidak tahu di mana, orang-orang Xiao Yu harus mengepung istana 10 pangeran, dan mengepung mereka dengan anti pengepungan. Daripada menunggu pengepungan lawan, ambil inisiatif untuk menyerang. Xiao Yu tertawa keras, dan melemparkan tubuh Pangeran ke-10 Brook keluar, menghantam 2 guru paling suci yang bergegas mendekat. Setelah keduanya baru saja melepaskan mayat itu, Xiao Yu telah mendatangi mereka seperti hantu, dan tiba-tiba menembak, mencengkeram leher 2 guru paling suci, dan dengan mudah memutar leher mereka, bunuh. 8 orang seperti Cao Jie seperti harimau yang turun gunung, dan semuanya tertembak. Kasihan para bangsawan itu, tidak banyak dari mereka yang memiliki kekuatan yang baik. Mereka dibantai oleh 8 orang seperti Cao Jie dan lebih dari 20 orang, dan sisanya melarikan diri di belakang Wu Dongtian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, sosok-sosok di luar itu boros. Puluhan orang bergegas masuk. Cao Jie, Xing Luyun, kita bertemu lagi, kali ini giliranmu untuk mati. Setiap sosok datang,
Semuanya adalah yang terbaik dari generasi muda, dan ada beberapa master generasi kedua, kebanyakan berusia 40-an dan sekitar 50 tahun. Mereka adalah para master Wuhan yang melarikan diri dari kota perang besi. Kamu bisa bertarung di kota perang besi. Kamu masih bisa melakukannya di sini. Cao Jie, seorang pria gila, tertawa, mengeluarkan senjatanya, tombak naga es super pengorbanan, dan membunuh orang yang berbicara. Yang lain seperti Jin Guo, Jin Tang, dan Wang Liangfeng juga menembak. Xiao Yu dengan bangga berdiri di tempat, Deler. Xie Sao, Deler segera berjalan mendekat. Senjata naga salju ini untukmu. Xiao Yu mengeluarkan tombak naga salju dan melemparkannya ke Dele. Menjangkau untuk mengambil tombak naga salju, Dele memancarkan cahaya redup di matanya, dia melambaikan tangannya, dan macan tutul naga salju muncul di depannya, dan terbang untuk ditunggangi. Pria ini dan satu binatang buas semuanya adalah orang-orang kuat yang setara dengan peringkat pelangi. Mereka bersatu untuk segera membentuk keberadaan yang sakral dan kuat. Drir melambaikan tombak naga salju dan mendesak macan tutul naga salju. Jika dia membunuh dewa, dia akan memasuki lingkaran pertempuran. Hanya 8 orang yang menahan puluhan orang yang menyerbu masuk, mencegah mereka melangkah maju. Kekuatan 8 tuan muda ini sangat kuat. Wu Dongtian, Luo Yugang, Yu Yunfeng, kalian bertiga akan pergi bersama. Xiao Yu meletakkan tangannya di punggungnya dan dengan bangga menantangnya. Luo Yugang berkata, Saudara Wu, kamu akan membunuh orang lain. Xiao Yu memberikannya kepadaku. Saudara Yu pergi ke keluarga Silo untuk memobilisasi para master. Mereka ingin mengepung kita. Itu benar-benar delusi. Saudara Luo, bisakah kamu sendirian? Yu Yunfeng khawatir. Luo Yugang tertawa, ngomong-ngomong, kecepatanku jauh lebih cepat daripada Xiao Yu. Mudah untuk membunuhnya jika aku ingin membunuhnya. Dia tidak bisa memperlakukanku sama sekali. Memikirkan kecepatan tempo hari, Luo Yugang pernah menunjukkan kecepatannya. Yu Yunfeng mengangguk sedikit, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Dongtian, dan diam-diam pergi untuk menyelamatkan para prajurit. Wu Dongtian juga memanggil Akabane Sobi. Dia terbang dan berkuda, dan manusia dan binatang menjadi satu. Kekuatannya secara alami meningkat pesat, dan dia langsung bergegas ke Deler. Keduanya menggunakan kekuatan Warcraft untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Xiao Yu, akhirnya memberiku kesempatan untuk membunuhmu. Luo Yugang tertawa. Kau tahu aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengajarimu akhir-akhir ini. Betapa cemasnya, haha, kau adalah batu loncatanku untuk Luo Yugang. Xiao Yu berkata, kau harus tahu bahwa aku bahkan dapat menamparkan pit. Terserah padamu bagaimana menjadi lawanku. Haha, itu niat baik pit, dan kecepatanku adalah yang tertinggi. Itulah yang disebut kecepatan cepat. Kau sama sekali tidak dapat melukaiku dalam menghadapi kecepatan absolut. Luo Yugang tertawa terbahak-bahak. Dan semua yang kau lakukan sebelumnya, jadi gengsi yang tersisa akan menjadi batu loncatanku bagi Luo Yugang untuk melangkah ke surga. Dia menunjuk Xiao Yu, aku ingin memberitahumu apa itu kecepatan. Sikat, begitu Luo Yu hanya menggoyangkan tubuhnya, dia menghilang di tempatnya. Dia dengan cepat berubah menjadi barisan, dan di depan Xiao Yu, dia meninju dan meninju. Ini adalah keterampilan bertarung tubuh ikuti angin dan kejar kekuatan hingga keterampilan bertarung cepat. Sejak berlatih mengikuti angin dan mengejar listrik, Luo Yugang hampir tidak pernah bertemu lawannya. Bahkan master paling suci yang jauh lebih kuat darinya, dengan kecepatan absolutnya, hanya bisa membenci. Karena itu, Luo Yugang memiliki keyakinan mutlak. Dia sangat yakin bahwa Xiao Yu akan dikalahkan. Memikirkan nama bergengsi Xiao Yu, dia terbunuh oleh dirinya sendiri. Maka reputasinya pasti akan bergema di seluruh benua, dan Luo Yugang sangat bersemangat. Dia ingin menjelaskan apa itu Wei Wei. Sikat itu, hanya dalam sekejap mata, Luo Yugang menggunakan kecepatannya untuk meninju 43 Xiao Yu dan menendang 18 kaki. Sasarannya adalah semua bagian penting Xiao Yu. Tembakan yang sangat panas. Namun, di bawah serangan yang begitu cepat, Luo Yugang tidak menyentuh bulu Xiao Yu. Menanggapi Luo Yugang, Xiao Yu tidak menggunakan apa yang disebut teknik pertempuran, kekuatan tercepat, karena alasannya adalah untuk menunda waktu dan membiarkan Yu Yunfeng bergerak untuk menyelamatkan tentara. Yang disebut penyelamatan ini hanya bisa menjadi takdir diri sendiri. Karena beberapa master tingkat Uranus yang dipimpin oleh Hoshino bersembunyi di luar keluarga Silo,
selama master tingkat Uranus dari keluarga Silo muncul, mereka akan segera hancur. Adapun langit seni bela diri yang dapat melawan Wudokun Hoshino itu dijepit oleh Zheng Hanzu dari keluarga Zheng, jadi hasilnya bisa dibayangkan. Karena itu, Xiao Yu tidak takut bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan para prajurit, tetapi dia merindukan mereka untuk datang menyelamatkan para prajurit, sehingga lebih banyak orang akan mati. Xiao Yu, kamu terlalu lambat untuk memukulku sama sekali. Luo Yugang membalikkan tubuhnya berulang-ulang, dengan mudah menghindari serangan Xiao Yu. Xiao Yu tidak mengatakan apa-apa. Dengan bantuan keterampilan bertarung tubuh Luo Yugang, menginjak angin dan mengejar listrik, dia menyadari bentuk kedua dari angin dan awan seperti kabut, dalam angin dan hujan, dan kemudian menguasai keterampilan bertarung tubuh ini sesegera mungkin. Kecepatan sama sekali bukan masalah baginya. Xiao Yu, cepatlah, cepatlah, cepatlah. Luo Yugang tertawa. Kau lebih lambat dari siput, terlalu lambat, jadi bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Luo Yu seperti lampu listrik, angin, di sekitar Xiao Yu berputar tanpa henti. Menanggapi serangan Luo Yugang, mata Xiao Yu melihat situasi Shao Jie dan yang lainnya. Meskipun ada banyak master di bidang seni bela diri, tetapi ruang terbatas, tidak banyak orang yang bisa maju untuk bertarung sama sekali. Shao Jie dan yang lainnya semuanya adalah pemain yang kuat, memaksa mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Terang ganda dan gelap, kedua saudara laki-laki Jin Guo Jin Tang bergerak lebih dekat bersama, dan di tengah alis mereka, manik-manik roh muncul, yang merupakan manik-manik cahaya langit dan manik-manik gelap langit. Kedua manik-manik roh itu meledak menjadi gelombang cahaya terang dan gelap pada saat yang sama. Bum bum bum. Kekuatan terang dan gelap bersilangan, dan musuh-musuh itu tiba-tiba terbunuh oleh lebih dari selusin orang, dan semangat juang yang dikonsumsi Shao Jie dan yang lainnya secara drastis karena pertempuran sengit disertai dengan kekuatan cahaya yang turun, dan mereka semua pulih. Mereka menjadi semakin berani. Bunuh Jin Bu Jin Tang terlebih dahulu, mereka berdua tidak diracuni sama sekali. Wu Dongtian juga menemukan pada saat ini, dan kedua saudara lelaki Jin Bu Jin Tang tidak memiliki racun dari wajah merah dan penuaan. Ayo bunuh mereka. Dalam kegilaan, 4 sosok bergegas dari belakang. Hebatnya 4 guru paling suci. Mundur. Begitu minuman itu berdering, saya melihat sesosok tiba-tiba muncul di depan 4 guru tingkat menengah paling suci, dan keempat pukulan itu terus menyala seperti kilat. Peng, 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 peng. Keempat master di level suci semuanya menjerit kesakitan, tangan kanan mereka semua patah, dan tubuh mereka terlempar tak terkendali. Ketika semua orang melihat wajah pria yang menembaknya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xiao Yu, Luo Yugang hanya membelalakan matanya dan berteriak tak percaya. Kemudian dia menemukan bahwa Xiao Yu, yang mengejeknya terlalu lambat, bahkan tidak tahu kapan dia berada di luar jangkauan serangannya. Kau, Xiao Yu mengulurkan tangan dan menunjuk Luo Yugang, terlalu lambat, siput 10 kali lebih cepat darimu. Kau kentut, kata-kata yang sama dibalas, yang membuat kulit Luo Yu yang sombong menjadi biru besi. Dia mendorong angin dan mengejar kekuatan hingga batasnya, seperti hantu yang dibantai di masa lalu. Terputus, hanya berdiri teguh, tinju Luo Yugang menghantam masa lalu, tetapi dia mendapati bahwa dia pendek. Pada saat ini, bahu kirinya ditepuk dengan lembut. Luo Yugang berbalik dengan kaget. Tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Di belakangmu, seseorang berteriak. Luo Yugang buru-buru menendang kakinya ke belakang, menendangnya keluar, dan menendangnya keluar dari udara. Sekuntum bunga mekar di depannya, dan Xiao Yu muncul di depannya lagi. Luo Yugang, kamu terlalu lambat. Xiao Yu mengipasi dengan tamparan di punggung tangan. Pukul. Tamparan ini menghantam pipi Luo Yugang dengan keras, dan dia berkedut 3 kali di tempat. Xiao Yu mengangkat kakinya dan terhuyung keluar. Oh, Luo Yugang yang disebut tercepat ditendang keluar oleh Xiao Yu dan membuat lubang di dinding di ruang tamu. Xiao Yu melangkah maju, dia akan membunuh Luo Yugang. Hentikan dia, Wu Dongtian berteriak, dan binatang berekor merah berbulu miliknya meraung, membubung ke udara, menyerbu dengan kobaran api dan angin kencang. Lebih dari selusin master lainnya juga buru-buru memblokir. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, melangkah maju, dan meninggalkan Warcraft cepat yang dikenal sebagai Red Feather Thread Beast. Dia juga menyerbu selusin master yang menghalanginya.
Semua orang melihat Xiao Yu bergerak di antara lebih dari selusin master. Kecepatannya sangat cepat, menjulang, hampir melebihi kecepatan yang bisa mereka kejar dengan mata telanjang, dan dia hanya bisa mendengar suara kekalahan, peng peng peng. Selusin master berteriak berturut-turut. Tubuh mereka terbang ke hampir semua arah pada saat yang sama. Sosok Xiao Yu sekarang stabil. Dia tampak bergerak maju perlahan, tetapi dalam sekejap mata, dia mencapai Luo Yugang. Ikuti angin. Pada saat hidup dan mati, Luo Yugang memainkan kecepatannya secara ekstrim, dan dia bergegas pergi ke kejauhan. Seringan listrik, Xiao Yu juga dengan cepat menyerang. Semua orang melihat dua sosok tiba-tiba muncul di udara, dan pengejaran Xiao Yu melampaui Luo Yugang dengan kaku dan menghalangi di depannya. Mundur, Xiao Yu meninju. Oh, Luo Yugang juga ingin melambaikan tangannya untuk melawan, tetapi kecepatannya lambat. Dia dipukul oleh Xiao Yu di bahu kirinya. Kemudian dia melihat tinju ganda Xiao Yu dan mengalahkan 63 pukulan Luo Yugang, lalu mengangkat kakinya menjadi bayangan kaki. Itu adalah keterampilan bertarung, kaki guntur, kaki yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Luo Yugang. Pukulan gila, jangkrik yang keras. Karena kecepatan adalah yang utama, Luo Yugang, yang harus mengajari Xiao Yu, memiliki perasaan gila. Dia ingin membunuh Xiao Yu dengan kecepatan untuk melengkapi prestise tertingginya. Namun, dia dikalahkan dengan kejam. Dia dipukuli dengan kejam oleh Xiao Yu, dan akhirnya meninggal. Jatuh dari tanah, Xiao Yu turun dari ketinggian, menginjak dada Luo Yugang, mengulurkan jari, dan mengguncangnya dengan lembut, dengan nada mencemooh, Luo Yugang, kamu terlalu lambat. Luo Yugang, kamu terlalu lambat. Ada 7 kata di dalamnya, dan Luo Yugang tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menggalinya, dan menemukan sepotong tahu dan mendesaknya untuk mati. Ini adalah rasa malu yang paling kejam. Dia menyebar kemana-mana, mengejar kekuatan teknik pertarungan kekuatan, mengandalkan teknik pertarungan ini, dia dapat dengan mudah membunuh Xiao Yu, dan dia ingin memberitahu semua orang apa yang tidak dilanggar Wei Wei. Karena alasan ini, dia bahkan berfantasi setiap hari, membunuh Xiao Yu, efek yang mungkin terjadi. Setiap kali dia memikirkan pertarungan Xiao Yu yang menggiurkan dan mewah, dia bersemangat untuk tertidur karena dia ingin menginjak pria yang menciptakan satu keajaiban demi keajaiban. Dia ingin menikmati kesenangan luar biasa yang tak terkatakan, dia ingin menikmati kecemburuan dan mata cemburu yang dilemparkan oleh semua orang dari daratan. Tetapi apa yang dia sebut, kecepatan, dikalahkan oleh Xiao Yu. Kalahkan dia dengan sifat-sifat terbaiknya. Di depan semua orang, Xiao Yu menginjak kakinya, rasa malu yang membuat Luo Yugang, yang sedang sekarat, memutar matanya, dan dengan demikian mengakhiri hidupnya yang seharusnya mulia. Luo Yu baru saja meninggal. Kematiannya seperti bom kejut yang kuat yang mengejutkan semua orang, terutama Wu Dongtian. Namun, ia menguji kecepatan Luo Yugang dengan binatang angin bulu merah, yang jelas tidak sebanding dengannya, tetapi Xiao Yu menunjukkan perbandingan Luo Yugang bahkan lebih cepat dan menakjubkan. Terkejut, semua orang terhalang. Xiao Yu menenangkan dengan lembut dan menghancurkan organ dalam Luo Yugang untuk mencegahnya mati. Ia memberi Luo Yugang cincin ruang yang dikenakannya. Setelah menghapus larangan pada cincin ruang, Xiao Yu mengeluarkan semua barang berguna di dalamnya. Ada sebuah gulungan. Lihatlah, itu adalah keterampilan bertarung tubuh, menginjak dan mengejar listrik. Meskipun benda ini sedikit lebih sedikit angin dan hujan, tetapi itu jelas merupakan keterampilan bertarung tubuh terbaik. Bagi penguasa atribut angin, jika Anda dapat mengolah sukses benar-benar memiliki manfaat yang luar biasa. Kepung Xiao Yu, Wu Dongtian tiba-tiba terbangun ketika dia melihat gulungan itu. Dia memberi perintah, dan para master di ruang tamu mengepung 8 orang dari Shao Jie, sementara puluhan master di luar membunuh Xiao Yu. Pada saat yang sama, ada gelombang teriakan panjang dari luar. Bala bantuan dari Xiao Yu tiba. Di bawah kepemimpinan Yaking, mereka menebas orang-orang di luar Wu Dongtian untuk menghancurkan mereka, mendorong mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Bunuh. Sekitar 50 master mengangkat pedang mereka dan berkumpul dari segala arah. Xiao Yu melihat sekeliling. Banyak dari orang-orang ini adalah master berusia 40 atau 50 tahun, yang masing-masing adalah yang suci, dan sejumlah besar yang setingkat pelangi. Mereka semua kuat, kutukan, api beku membunuh. Xiao Yu mengangkat jari telunjuk tangan kirinya dan dengan lembut bergerak maju.
Sinar udara dingin seperti susu mengalir dari ujung jari, menyebar dengan cepat, mencakup jarak lebih dari 10 meter. Dinginnya tulang membekukan dunia. Dengan Xiaoyu sebagai pusatnya, semua yang berada dalam jarak 15 meter di sekitarnya membeku dan tanah pun membeku. Para master juga membeku. Semua master membeku menjadi patung es. Kemudian datanglah api dunia yang membeku. Api ini adalah hasil dari api roh jahat, dan kekuatannya jelas tidak lebih buruk dari api aneh biasa. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di dunia terbakar. Tiba-tiba puluhan orang terbakar menjadi abu. 6 atau 7 master di atas level suci kuat untuk memecahkan es, kekuatan mereka tirani. Pembunuhan api beku, skala besar seperti itu sulit untuk membunuh mereka, kecuali jika itu adalah mantra serangan tunggal. Lei Ling Xuanbing keluar dari sarungnya, Xiaoyu memasukkan Lei Ling Xuanbing ke tanah dengan backhand. Kakak, banyak retakan muncul di tanah yang membeku, dan kilatan cahaya dingin berwarna ungu muncul, tetapi sebuah pisau panjang dengan api ungu menyala muncul. Pedang panjang ini terbuat dari elemen emas murni, karena pola kaburnya telah mencapai jiwa Raja Naga Xi Jinzun dan Naga Suci, dan telah mencapai tingkat ketajaman artefak suci. Xiaoyu tiba-tiba mengeluarkan Lei Ling Xuanbing. Pisau panjang yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit satu demi satu, berubah menjadi cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi para master yang memecahkan es, dan melakukan pembantaian. Dang, puff. Saat kekuatan Xiaoyu meningkat ke level terendah, kekuatan sihir mutlak ini secara alami meningkat, dan daya mematikannya lebih besar. Cahaya pisau berkedip, dan nyala api membumbung tinggi ke langit. Untuk sementara waktu, suara pembunuhan itu menjerit, dan teriakannya setinggi langit. Ketika cahaya pedang menghilang, mereka melihat bahwa 6 atau 7 guru paling suci yang tersisa, setelah menghabiskan energi mereka untuk menghancurkan segel es, tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan seni bela diri lawan, dan 6 orang dipenggal. Hanya 1 orang yang bisa berdiri. Tetapi bahu kiri dan kanannya telah tertusuk, dan darah mengalir. Kamu juga harus melihat temanmu. Xiaoyu melambaikan tangannya. Lei Ling Xuanbing membelai cahaya pisau ungu. Guru paling suci juga terbunuh dengan 2 pedang dan meninggal. Pada titik ini, para guru di rumah 10 pangeran hanya lebih dari selusin orang di aula, dan yang lainnya bergegas keluar untuk melawan serangan Yaking dan lainnya. Xiaoyu membawa Lei Ling Xuanbing ke Wu Dongtian. Di matanya, para master lainnya secara otomatis telah menyaring, mereka tidak dapat mengancamnya sama sekali, dan ini akan menjadi waktu terbaik untuk membunuh Wu Dongtian. Membunuhnya, Wuhan secara alami akan runtuh. Shao Jie dan yang lainnya secara alami berusaha keras untuk menghalangi mereka yang melawan Wu Tian, mencegah mereka datang untuk menyelamatkan Wu Tian, dan memberi Xiaoyu kesempatan terbaik. Selangkah demi selangkah, momentum Xiaoyu juga mencapai puncaknya. Napas yang menindas terpancar, membuat Wu Dongtian merasa sesak napas untuk sementara waktu, yaitu, sekuat bulu merah, binatang angin itu tertindas ke belakang. Raungan, seni bela diri Tian yang berteriak untuk pertama kalinya. Seperti letusan gunung berapi, dia meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan mengalahkan penindasan Xiaoyu. Dia bergabung dengan binatang angin bulu merah dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi. Panggil kekuatan naga biru. Dia berteriak keras, dan cahaya hijau muncul di sekelilingnya, seperti topeng pelindung, dengan naga biru terbang di permukaannya. Dengan kekuatan ini, momentum Wu Qitian meningkat lagi. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat suci. Panggilan kuno, Wu Dongtian berteriak dingin. Ini adalah keterampilan bertarung tabu yang tak tertandingi. Berdasarkan teknik pertarungan sonik tertinggi, pembunuhan mematikan yang diciptakan olehnya. Suasana kuno yang sunyi dan kuno tampaknya melintasi rintangan waktu dan ruang, berlalu dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan datang untuk merenggut nyawa Xiaoyu. Perang. Perubahan suara mengandung keinginan untuk bertarung di surga dan bumi. Satu kata mengejutkan, satu kata mengubah warna dunia, dan satu kata membuat situasi bergejolak. Mengandung kekuatan membunuh dan membunuh Xiaoyu secara instan. Setelah secara paksa meningkatkan kekuatannya, kekuatan keterampilan bertarung tabu yang ditunjukkan oleh Wu Tiantian adalah harapan bahwa Xiaoyu akan terbunuh. Reinkarnasi abadi. Xiaoyu melangkah maju, dan roda waktu yang ringan muncul tepat di bawah kakinya, melesat dengan cepat, dan menutupi kekosongan di depannya. Sama seperti legenda yang kembali ke masa lalu.
Suasana yang penuh gejolak di zaman kuno kembali ke zaman kuno, dan semuanya kembali ke kenyataan. Kata, pertempuran, yang mengandung kekuatan mematikan tertinggi, diam-diam menghilang dan runtuh. Segel langit dan bumi, kelewat, Wu Dongtian dan Xiao Yu secara bersamaan mengeluarkan nirwana berikutnya, yang keduanya merupakan teknik pertempuran ruang angkasa tingkat tabu, keduanya merupakan cara untuk memblokir medan dan membunuh lawan. Ledakan, teknik pertarungan luar angkasa yang dipadatkan oleh Xiao Yu baru saja terbentuk, dan segera dihancurkan oleh segel langit dan bumi, dan dia juga tertahan. Wu Dongtian mengirimkan dengan kedua tangan, meledak, blokir. Surga dan bumi membunuh. Keterampilan bertarung tabu dapat diperingkat dalam 5 keterampilan bertarung teratas yang tak tertandingi, dengan ruang dan waktu 2 jenis keterampilan bertarung yang disebut Zun, yang merupakan kombinasi dari verifikasi dan pembaptisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memimpin era teknologi pembunuh ultra. Kekacauan, Xiao Yu menciptakan teknik bertarungnya sendiri. Dia menyaksikan 3 teknik bertarung tabu, panggilan kuno, pembunuhan surga dan bumi, 6 reinkarnasi, 9 utopia, dan tahun-tahun mulia, daya tarik hidup dan mati. Teknik pertempuran ruang angkasa buatan sendiri memadatkan karakteristik dari 3 teknik pertempuran utama. Awalnya, Xiao Yu berpikir bahwa keterampilan bertarung yang dia ciptakan harus melampaui ketiga keterampilan bertarung ini. Setelah cukup banyak kompetisi, dia mengetahui bahwa keterampilan bertarungnya masih memiliki kekurangan dan perlu ditingkatkan. Pada saat ini, Xiao Yu sangat ingin mendapatkan gulungan dari 3 teknik bertarung tabu. Jika dia dapat melihat cara berkultivasi secara langsung, dia percaya bahwa dia dapat menyempurnakan teknik bertarung buatan sendiri ini. 18 naga pertempuran berkumpul. Sosok Xiao Yu yang terkendali sedikit terguncang. Raungan, teriak seekor naga. Namun, 18 naga tempur terbang dari belakang Xiao Yu. Mereka menghancurkan dewa dalam jungkir balik sungai, dan berkumpul dari segala arah ke langit seni bela diri dan binatang buas berkaki bulu merah. Yah, terjadi ledakan di sekitar Wu Dongtian. Seluruh aula hancur. Banyak master seperti Shao Jie semuanya ditinggalkan oleh Zhen Fei. Mereka tidak dapat mendekati area ini, menjadikannya area terlarang. Raungan, binatang buas yang berteriak meraung dari ledakan itu. Tetapi ketika saya melihat binatang berkaki bulu merah bergegas keluar dari tengah membawa Wu Dongtian, tetapi binatang berkaki bulu merah memar di sekujur tubuh, sayap merah tua itu tertusuk melalui 2 lubang, dan angin aneh di keempat kuku juga patah, yaitu, Wu Dongtian tidak bisa lebih baik. Rambutnya terbakar, asap hitam, pakaiannya compang camping, dan luka di mana-mana. Keterampilan bertarung, perisai yang rusak, di mana Xiao Yu memberinya kesempatan untuk memanusiakan cahaya elektrooptik dan membunuhnya dengan 1 pukulan. Bilah cahaya itu bersilangan, jika kilatan petir pecah di malam hari. Semua orang merasakan bunga di depan mereka. Hanya ada warna putih, tidak ada cahaya dan bayangan lain, dan mereka menutup mata mereka tanpa sadar. Raungan, telinga mendengar teriakan, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata mereka, dan melihat bahwa binatang buas berbulu merah itu benar-benar dipotong oleh Xiao Yu dan memotong kepala besar itu. Dia sekuat Wu Dongtian, dan dia meninggalkan luka mengerikan dengan tulang yang terlihat dalam sepanjang setengah meter di dada bagian depan. Dia juga terbang keluar, menghantam tanah, dan pingsan di tempat. Xiao Yu menghunus pisau, selamatkan seni bela diri. Bertarung, selamatkan saudara Wu. Melihat begitu banyak master dari pertempuran antara Tizan Cheng dan Shao Jie dan yang lainnya, mereka hampir mengeluarkan kekuatan Superman, dan langsung mengguncang Shao Jie dan yang lainnya. Ini adalah permainan tingkat super. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sebuah suara dingin datang dari atas. Namun, dia melihat Yaking memegang pedang angin suci dan mengenakan jubah gerhana. Sayap dewa teratai hitam mengembang di belakangnya dan muncul di udara. Di belakangnya ada hampir 100 master. Mereka akhirnya membunuh yang datang. Orang-orang ini segera mengepung orang-orang di bawah Wu Dongtian, dan lebih dari 100 orang mengepung lebih dari 10 orang dengan hampir tidak ada ketegangan. Tidak ada yang menghalangi Xiao Yu, dia akan membunuh Wu Dongtian. Sikat, Lei Ling Xuanbing menebas kepala Wu Dongtian dengan kilatan petir. Xiao Yu akan membunuhnya sepenuhnya dan tidak akan pernah menderita di masa depan. Wu Hanyang, kehilangan Wu Dongtian juga akan pingsan. Pisau keluar, bunuh. Sikat, melihat prajurit Lei Ling Xuan jatuh, Wu Dongtian akan mati.
Pada saat ini, Wudong Tian yang koma tiba-tiba membuka sepasang mata. Pada saat yang sama, Xiao Yu dengan jelas melihat posisi dada Wudian Tian yang berserakan merah dan kuning tiga warna, putih dan putih, terutama cahaya putih dengan cepat menutupi lukanya. Betapa cepatnya Xiao Yu, tetapi pada saat dia jatuh, luka mengerikan Wudong Tian sepenuhnya sembuh di bawah cahaya putih yang dilepaskan oleh Dewa Tiga Warna. Ada juga seberkas merah, kuning dan putih yang dikumpulkan dari Dewa Tiga Warna meledak. Pada saat yang sama, Xiao Yu merasa bahwa Dewa dan Tiga Warna di dadanya bergetar dengan cepat seolah-olah dia telah dirangsang. Oh, sinar tiga warna mengenai prajurit guntur. Xiao Yu terguncang mundur lebih dari 10 langkah di tempat kejadian, sementara Wudong Tian bangkit dan berdiri, senyum aneh muncul di wajahnya, hehe tertawa, terima kasih banyak. Setelah berbicara, Wudong Tian bergoyang menjauh dan bergegas ke kejauhan. Apa yang terjadi? Hati Xiao Yu bergetar, dan pada saat itu, dia jelas merasa bahwa langit seni bela diri bukan lagi langit seni bela diri, seolah-olah dirasuki oleh orang lain. Pandangan, senyum, tampaknya lembut, tetapi sebenarnya itu suram dan mengerikan. Xiao Yu meliriknya dan merasakan punggungnya dingin. Melihat Xiao Yu pada pandangan itu, dia merasa seolah-olah tubuh Dewa Tiga Warna di tubuhnya dibangkitkan, dan, ledakan, bergetar hebat. Namun, gemetar ini hanya upaya sesaat. Xiao Yu merasakan perasaan hangat datang dari dadanya, tetapi pola jinyu condor dari binatang penjaga itulah yang melepaskan sedikit kekuatan, dan dia terikat pada Dewi Tiga Warna, berdiri. Misteri macam apa yang disembunyikan Tricolor Sendan? Mengapa ini terjadi? Pikiran Xiao Yu agak kacau untuk sementara waktu. Dia bahkan lupa memburu Wudong Tian. Secara alami, Wudong Tian hanya melepaskan kekuatan sinar tiga warna. Xiao Yu tidak berpikir dia bisa bertarung, tetapi mengapa Wudong Tian memilih untuk melarikan diri? Alih-alih mengambil kesempatan, pada saat ini, semua Master Wuhan telah dimusnahkan, tetapi siapapun yang datang ke Istana Pangeran ke-10, kecuali Master tingkat Wang Wang yang sebelumnya dibawa pergi oleh Wang Lingfeng dan yang lainnya, hanya Wudong Tian yang lolos hidup-hidup dan semuanya terbunuh. Ya King, Shao Jie, Wang Liangfeng, dan yang lainnya mengelilingi mereka. Kakak Xie, apa yang terjadi? Baru saat itulah aku melihat luka-luka Wudong Tian semuanya pulih. Bagaimana ini mungkin? Tanya Shao Jie. Xiao Yu tersenyum pahit, aku tidak tahu. Aku bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan cahaya, dan tampaknya sangat mirip dengan efek pengobatan Tianguang Lingzuku, tetapi efeknya lebih jelas. Kata Jin Guo, mirip dengan kekuatan Tianguang Lingzu. Xiao Yu terkejut. Ya, itu sangat mirip dengan Tianguang Lingzu. Jin Guo mengangguk. Aku belum tahu Tianguang Lingzu, jadi aku tidak yakin, tetapi aku samar-samar merasa bahwa Tianguang Lingzu tampaknya dilepaskan dari Wudong Tian. Ada beberapa hubungan antara sinar cahaya semacam ini untuk mengobati luka. Xiao Yu mengingat kontaknya dengan Tianlei Lingzu, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang istimewa. Kuncinya adalah bahwa Thunder Lingzu belum disentuh olehnya hari itu, dan dihancurkan, menjadi bagian dari penciptaan Raja Naga Ungu dan jiwa naga-naga. Melihat mutiara roh surgawi dan mutiara roh api surgawi yang terikat oleh roh Dewa Tiga Warna di dalam tubuh, Xiao Yu samar-samar merasa bahwa mutiara roh ini memang memiliki hubungan yang dalam dengan roh Dewa Tiga Warna. Ayo pergi, mari kita kembali dan berdiskusi lagi. Xiao Yu melihat sekeliling, dan tidak ada musuh, jadi dia membawa semua orang pergi. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dengan kecepatan di luar imajinasi. Kamu tidak bisa pergi lagi. Siluet itu mendarat dari ketinggian. Dia benar-benar Pit.